Oke guys, assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini gue mau membahas MPMX. Ini MPMX laporan keuangannya sudah keluar kalau gue nggak salah tanggal 24 Maret 2023 kemarin. Dan tanggal 28 ini gue yakin beberapa dari lu yang tadinya portofolionya merah dalam, minusnya dalam, tapi sekarang sudah mulai membaik ya, walaupun mungkin belum profit tapi sudah mulai membaik. Gue jadi inget katanya Teguh Hidayat, kalau misalkan lo menghadapi market yang bearish, yang memang ada beruang gitu, ya yang lo lakukan diem saja. Dan ini berkaitan dengan kalau misalkan ada beberapa teman-teman di YouTube yang nanya belajar dari mana gue ya selama ini. Gue nggak belajar dari buku atau macem-macem guys. Paling gue memang banyak baca di Google, tapi orang di saham yang menurut gue bisa diambil ilmunya itu Teguh Hidayat, William Wen, sama Benik. Teguh Hidayat gua mempelajari dia dari sektor industri, bagaimana perusahaan-perusahaan kita harus paham industrinya. Dia itu perusahaan perkapalan, perkapalannya ini kapal tanker, apakah kapal kontainer, apakah kapal yang mengangkut minyak, kapal yang mengangkut batu bara, ataukah kapal yang kecil-kecil. Kemudian penjualan sepeda motor, atau dia yang membuat sepeda motornya, atau penjualan spare partnya, itu kita harus perlu tahu industrinya. Dan itu gue sedikit banyak belajar dari Teguh Hidayat. William Wen, gue belajar mengenai teori-teori keuangan, kemudian angka-angka. Kalau melihat videonya juga, dia pasti membahas mengenai ya bagaimana pola dari laporan keuangan, ROE-nya berapa, ekuitasnya berapa itu. Benix ya, gue mempelajari, gue juga suka ngikutin, dan dia selalu membicarakan realita di dalam pasar modal. Jadi kita sudah berteori nih guys, kita sudah mempelajari polanya, tapi di pasar modal belum tentu sebuah saham bergerak sesuai dengan polanya. Belum tentu sebuah saham bergerak sesuai teori. Ada sebuah saham yang secara teori bagus, pembukuannya bagus, tapi ya dia nggak naik gitu. Dan ada yang menyebabkan kenapa saham itu tidak naik gitu. Jadi gue selalu di dalam video mencoba mengkombinasikan ketiganya, dan ya tentu saja gue perlu banyak belajar. Itu sih sedikit guys kalau lu menanyakan kepada gue dari mana gue belajar, dan kita akan membahas MPMX. Pada video kali ini MPMX ya distributor sepeda motor, mobil Datsun, Nissan ya, kemudian dia grupnya Saratoga juga. Kalau dia memang banyak di Jawa Timur sama di wilayah Indonesia bagian timur atau tengah. Kalau di Jakarta, kalau distribusi sepeda motor Honda, salah satunya itu ada Wahana main dealernya, dan di bawah Wahana dia juga mengatur ahas-ahas yang salah satunya gua juga kelola, begitu guys. Jadi intinya MPMX ini adalah distribusi motor dan mobil, kendaraan bermotor, dan Indonesia merupakan negara yang dengan 250 juta lebih penduduk, dia pantas untuk dijadikan pasar guys. Mau nanti ada motor yang BBM, yang hybrid, apalagi yang nanti motor listrik, kalau memang si Honda itu terus mengeluarkan dan merilis, ya MPMX bisa kecipratan cuan juga sebenarnya. Itu menariknya dari MPMX. Nah, sekarang terkait dengan kinerjanya MPMX. MPMX sendiri gue suka sahamnya. Pertama, kenapa gue suka? Valuasinya murah, PER-nya murah, PBV-nya murah. Lu tahu sendiri gue suka saham-saham yang seperti itu. Kedua, harga wajah MPMX ini ada di angka 2148 apabila EPS-nya di 148 seperti tahun 2022 sekarang. Jadi dari PBV dia sudah murah, dari harga wajar dia juga masih di bawah, masih under value. Dan dia bagi dividen guys, bagi dividennya tidak tanggung-tanggung ya, bisa di atas 80%. Walaupun sebenarnya secara pribadi, gue tidak terlalu suka kepada perusahaan yang terlalu jor-joran membagikan dividen hingga 100%, hingga lebih dari EPS-nya. Itu sebenarnya gue nggak terlalu suka. Jadi gue sebenarnya berharap MPMX ini bisa membagikan dividen ya sewajarnya saja lah. Tapi ini ada hubungannya dengan industrinya MPMX guys. Jadi gini, gue melihatnya, lu bisa lihat sendiri guys ya, ini untuk laporan keuangan dari tahun 2017, ekuitasnya lu bisa lihat di 4,5 triliun, naik jadi 8,6, naik jadi turun lagi jadi 7,0 triliun tahun 2019, dan seterusnya. Nah, MPMX ini dia jadinya kayak, gue melihatnya dia selain distributor motor dan mobil ya, dia juga ada tradingnya sedikit gitu. Jadi lu perhatikan guys, di tahun 2018
dia mencatatkan keuntungan yang cukup besar, 3,6 triliun, dan dia melepas salah satu anak perusahaannya, yakni fabrikasi, pokoknya dia fabrikasi pelumas lah yang ada di wilayah Tangerang, namanya gua lupa, tapi itu yang dia lakukan guys. Dan di tahun 2022 dia melakukan hal yang sama. Kalau misalkan di tahun, perbedaannya di tahun 2018, di tahun 2018 MPMX ini melepas keseluruhan PT Federal apa gitu, nanti gue cantumkan lah di sini. Dia melepas keseluruhan dari kepemilikannya dan dia mendapatkan dana sekitar berapa triliun gitu. Tapi kalau di tahun 2022 dia melepas sebagian MPMR, anak usahanya atau entitas asosiasinya yang bernama MPMR. Nah, yang gue suka di sini adalah si MPMR ini kan dilepas, tapi MPMX masih punya 50% sahamnya ya guys ya. Yang mana MPMR ini mencatatkan pendapatan itu per tahunnya sekitar 600 miliaran dan dia net profit marginnya sekitar 5%. Artinya laba bersihnya itu sekitar 45%. Jadi kalau misalkan si MPMX masih punya sahamnya sekitar 50%, maka dia masih berhak mendapatkan labanya 22 miliar lah, kan setengah dari 45 miliar laba bersihnya. Nah, yang gue lihat MPMR ini dia sebenarnya tidak terlalu, kalau dilihat dari penjualan dan pendapatannya yang sebesar 600 miliar, dia sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan MPMX yang mencapai 12 triliun tersebut. Jadi ini bisa jadi salah satu alasan kenapa si MPMX melepas MPMR. Itu yang pertama. Yang kedua, bagusnya adalah ketika si MPMX melepas MPMR yang tadi gue katakan entitas asosiasinya, liabilitas jangka panjang dari MPMX itu sendiri hilang, karena memang yang menyumbang liabilitas jangka panjang itu salah satunya dari MPMR itu. Itu yang menarik guys. Makanya kalau lu perhatikan liabilitas MPMX yang tadinya di tahun 2021 sebesar 3,6 triliun, di tahun 2022 ini sebesar 2,7 triliun. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan kan. Dan MPMX ini rasio hutangnya juga termasuk perusahaan yang sehat. Jadi itu yang menarik dari MPMX di tahun 2022. Dia menjual perusahaan, sebagian kepemilikannya, dia dapat uang tunai, liabilitasnya hilang karena memang tidak dikonsolidasikan ya, tidak dianggap oleh MPMX lagi. Dan ya kita melihat buktinya di kuartal 3 dan kuartal 4 pendapatan dan laba bersihnya tidak terganggu gitu loh setelah dia melepas MPMR di bulan Juni tahun 2022. Nah, itu yang menarik. Kemudian perihal dividen, ya lu mengetahui lah MPMX ya, perusahaan yang biasanya beberapa bulan sebelumnya kalau lu membeli sahamnya, nanti ketika mendekati jadwal dividen sahamnya naik. Dan itu salah satunya MPMX. Sekarang IPS-nya 148. Kalau misalkan dia membagikan 100% dividen payout ratio, dan itu bukanlah hal yang mustahil bagi MPMX karena dia sering melakukan hal tersebut. Ya, dengan harga sekarang MPMX yang di harga 1.100 masih berpotensi naik kira-kira sekitar 20-30%. Seperti itu guys. Tapi sekali lagi karena MPMX ya modelnya seperti ini, dia membagikan dividen banyak, membagikan dividen yang laba bersihnya tidak banyak ditahan gitu loh. Akhirnya sahamnya pun ya dalam jangka waktu 5 tahun 6 tahun ke belakang ya di situ-situ aja, dia nggak bisa lebih dari 1.500. Lu jangan bermimpi MPMX nanti mencapai 2.000 3.000, lu agak sulit mendapatkan angka beggar di MPMX ini. Tapi kalau buat mendapatkan passive income ya dari dividen yang tentunya hampir pasti ya MPMX ini di atas 5% dividen yieldnya, ya nggak masalah. Jadi sekali lagi, punya satu di portofolio untuk saham seperti MPMX ini tidak ada ruginya. Nanti ketika dia habis membagikan dividen kan biasanya turun tuh ARB, dan kayaknya nggak jadi ARB simetris ya tahun 2023 bulan April nanti. Ketika ARB nanti lu beli lagi, lu tambah muatan lagi, nanti dapat dividen lagi, tambah muatan lagi. Seperti itu untuk MPMX. Jatuhnya kayak apa ya saham MPMX ini?
yang dia sering membagikan dividen kayak Indosemen kali ya. Indosemen masih bisa mencatatkan beggar sebenarnya, dia bisa sampai ke angka 20.000. Ya pokoknya gitulah model-model saham MPMX nih. Dia laba bersihnya nggak banyak yang ditahan sehingga dividen payout rasionya besar, dan ya itu dia biasanya akan naik ketika mendekati jadwal pembagian dividen. Nah sekarang waktunya beli nih. Sekarang waktunya beli dengan catatan perusahaan seperti tahun sebelumnya dia membagikan dividen payout rasio yang jumbo, sahamnya nanti naik. Ketika nanti sahamnya naik, lu sudah cuan 10% 20% ya misalkan, ya tinggal kembali apakah lu akan hold ataukah akan taking profit. Karena begitu memang polanya MPMX itu sendiri, dan dia merupakan grupnya Saratoga. Paling itu aja guys ya dari gue soal MPMX ini. Dilihat dari ROE-nya, dilihat dari net profit margin-nya, dilihat dari ROA-nya, dia juga bertumbuh. Saat ini sudah ROA-nya 7,4%, net profit margin-nya 5%, kemudian ROE-nya sudah tembus 10%. Itu bagus. Kalau sebelumnya ROE-nya 6%, kemudian 1% sempat turun di tahun 2020. Dan tahun 2018 paling gede ROE-nya karena memang ada penjualan yang tadi ya, fabrikasi pelumas. Jadi sebenarnya ya itu main swing aja kalau di MPMX ini. Oke, sekali lagi mohon maaf apabila video ini kurang jelas dan kurang detail, dan gue agak tadi sorry ya guys ya ada bunyi gerindra gitu ya, karena tetangga memang ada yang lagi ya mungkin lagi konstruksi lah, lagi renovasi rumah. Dan sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat, semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.